Kebahagiaan Anda tergantung pada pencapaian potensi Anda secara penuh. Bagaimana mengembangkan potensi Anda secara maksimal? Simak perbincangan kami bersama Kingdom Business Community Bandung dalam program Pelangi Kasih hanya di 92,5 Maestro FM. 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Senang sekali kembali program Pelangi Kasih hadir menemani Anda. Kita akan berbincang seputar keuangan begitu. Dan kita melanjutkan bahasan ya yang disampaikan oleh rekan-rekan dari Kingdom Business Community Bandung mengenai seri sukses sejati. Dan ini nggak ada di tempat lain Sobat Maestro, hanya ada di Maestro begitu ya. Dan kelas ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa karena berbicara tentang keuangan tidak hanya melulu berbicara tentang cuan, tetapi ada poin-poin yang kadang-kadang kita sepelekan dan ternyata itu adalah satu kesatuan ya. Dan hari ini saya sudah bersama rekan-rekan dari Kingdom Business Community Bandung. Wow, menarik. Oke. Iya, kali ini ada cukup banyak ya rekan-rekan saya. Ini bapak-bapak yang luar biasa. Ada Bapak Riki, Bapak Hartono, Bapak Uwe, dan tentunya ada Pak Samuel. Saya akan sedikit mengutip dari beberapa orang hebat ya, orang-orang terkenal yang juga di dunia bisnis. Dia mengatakan bahwa hal yang menyenangkan di tengah masa sulit sekarang ini adalah kesehatan yang baik dan tidur yang cukup. Apa kabar nih bapak-bapak yang luar biasa? Kabar baik. Ari dan Oke. Nah, Pak Samuel, sebelum kita masuk dalam bahasan kita yang baru di seri yang ketiga, harta yang ketiga, mungkin Pak Samuel bisa sedikit review ya, dua harta yang sudah kita bahas di awal Pak, sebelum kita masuk ke harta yang akan kita bahas kali ini. Sobat Maestro, minggu yang lalu kita pernah membahas harta rohani ya. Bagaimana harta rohani itu menjadi satu fondasi bagi kehidupan kita sehingga kita tidak akan pernah kehilangan arah ya. Terus yang kedua adalah kita membahas harta jiwani, bagaimana kita perlu tentunya di dalam dunia pekerjaan atau apapun akan ada kompetisi dan kita perlu cakap di situ. Bagaimana seseorang perlu menambahkan pengetahuan, menambahkan hal-hal yang menyangkut kepada jiwa kita dan ini sangat diperlukan. Dan itu nanti ke depan 6 harta ini harus kita tidak ada yang paling penting tetapi menjadi sesuatu yang harus kita kolaborasikan secara seimbang. Hari ini kita akan membahas harta yang ketiga Pak Ari, yaitu harta tubuh versi KBC. Dan ini yang seringkali disepelekan ya Pak ya. Ini ada Jim Rohn yang juga seorang bisnismen dan dia ini yang menohok saya Pak. Dia mengatakan begini, jagalah tubuhmu karena itulah satu-satunya tempat untuk kamu hidup. Wow. Justru ini yang seringkali kita sepelekan ya. Nah, mungkin rekan-rekan KBC bisa ya memberikan insight apa benar sih hubungan harta tubuh ini dikaitkan dengan kesuksesan yang sejati nih Pak. Silakan Pak Samuel dan juga rekan-rekan KBC yang lain. Saya akan bagikan dulu sedikit ya. Menurut versi KBC ya, harta tubuh ini menjadi sesuatu yang cukup berperan untuk mencapai yang namanya nanti sukses sejati. Ya, ada quote yang cukup bagus tadi dari Jim Rohn juga luar biasa ya, saya pikir bagus juga ya. Nah ini katakan bahwa mimpi besar, seseorang boleh punya mimpi, punya cita-cita ya. Mimpi besar tanpa tubuh yang sehat adalah omong kosong. Bayang ya, mimpi besar tanpa tubuh yang sehat adalah omong kosong. Kesehatan memang bukan segala-galanya. Namun segalanya tidak berarti tanpa kesehatan. Nah ini artinya apa? Bahwa untuk mencapai satu sukses sejati, kita pun perlu memperhatikan tentang bagaimana harta tubuh yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan berikan kepada kita itu harus dipelihara. Supaya apa? Supaya kita dapat membuat tubuh kita ini selalu sehat ya, berusaha untuk bisa hidup sehat. Nah, ada ayat menjadi yang mendasari bagaimana kita berpikir kenapa tubuh ini menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan. Yaitu di 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tuhan bilang bahwa tubuh kita ini adalah tempat kediaman Tuhan. Artinya satu tanggung jawab pada diri kita untuk selalu memelihara tubuh kita. Karena apa? Karena kita sudah bukan milik kita sendiri tetapi milik Tuhan. Nah, kalau kita punya nilai religion bahwa kita milik Tuhan, bahwa kita punya Tuhan, maka kita punya kewajiban untuk mengelola tubuh kita untuk tetap sehat gitu Pak Ari. Kira-kira itu insight-nya Pak Ari, bahwa tubuh ini tetap menjadi sesuatu yang penting untuk mencapai kesuksesan sejati. Kalau dari versi KBC Pak, saya tambahin
itu harta tubuh nanti kita pakai kodenya adalah New Start. Jadi ada 8 bahasan, 8 hukum Pak. New Start ini didapat dari bukunya adalah The New Start Lifestyle. Ini merupakan tingkatan. Yang pertama N-nya adalah nutrition, E-nya adalah exercise, W-nya adalah water, S-nya adalah sunlight, T-nya adalah temperament, A-nya adalah air, R-nya itu rest, dan T yang terakhir adalah trust in God. Gitu. Oke, jadi ini adalah singkatan ya Sobat Maestro ya, New Start ya, jadi disingkat begitu. Oke, silakan Pak Wei. Kita bahas untuk yang pertama ya, nutrition. Ini ada quote-nya Pak. Iya. Jadi true religion and the law of health go hand in hand. Jadi percayaan kepada Tuhan dan hukum untuk hidup sehat itu ada di tangan kita masing-masing gitu. Yeah. Kita harus belajar untuk memperhatikan dengan cermat setiap kebiasaan dan setiap praktek dan menyingkirkan hal-hal yang menyebabkan kondisi tubuh tidak sehat. Jadi mungkin di bagian nutrition ini kita mau ngebahas tentang asupan yang kita makan. Jadi kita harus memilih-milih makanan yang sehat itu tidak perlu mahal, tapi identik dengan gizi seimbang. Kita juga menghindari makanan, minuman yang berpotensi merusak tubuh. Makanan yang lemak jenuh, gula, garam, rokok, dan narkoba. Mayoritas sih makanan yang enak di mulut. Kata dokter itu ya lumayan, bikin nggak sehat gitu. Pilihlah makanan yang membuat tubuh kita sehat. Jadi ini Sobat Maestro hati-hati ya. Ini satu quote yang sangat menarik ya. Kita awali dengan sesuatu yang sangat menarik. Oke, selanjutnya seperti apa ini? Poin yang keduanya itu exercise atau berolahraga. Biasanya kita sering beralasan Pak untuk olahraga. Betul. Ada percontohan begini, saya tidak ada waktu untuk berolahraga karena harus antar anak ke sekolah. Ya betul, Bapak atau Ibu memang Bapak Ibu yang baik. Ada juga saya tidak ada waktu untuk berolahraga karena harus mengerjakan tugas-tugas kantor. Ya betul, itu karyawan yang baik. Banyak alasan cerdas untuk kita tidak berolahraga, tetapi menjauhkan kita dari sehat. Menang dalam perdebatan, tapi kalah dalam kesehatan. Iya. Ada quote lagi nih Pak Ari, buat Sobat Maestro dari Bapak Aderai. Jangan mencari waktu luang untuk berolahraga, tetapi luangkan waktu untuk berolahraga. Karena olahraga adalah sebuah investasi untuk sehat. Sehat bukan yang utama, tapi sehat itu sulit. Tanpa sehat kita sulit meraih apa yang ingin kita raih. Kata Aderai begitu Pak Ari. Ada tanggapan nih dari Pak Hartono, dari Pak Riki? Mungkin Pak Hartono silahkan kasih gambaran atau kesaksian mungkin menyangkut dengan nutrisi dan exercise Pak. Ya, kalau nutrisi saya punya pengalaman dulu lagi mahasiswa itu paling gampang itu makan yang praktis-praktis dan juga yang enak gitu ya. Tapi setelah saya belajar kesehatan, wah ternyata bahaya sekali ya. Saya maaf aja misalnya tarik praktis tuh berangkat instan. Cuma 3 menit, 5 menit beres gitu ya. Wah itu hanya gandum ataupun tepung saja, jadi kurang gitu. Jadi gizinya itu perlu dilengkapi dengan yang lain gitu. Nah ini baru saya tahu setelah waktu selesai kuliah itu saya ada cek kesehatan. Wah ternyata ABCD-nya ada yang kurang gitu ya. Terus si dokternya itu bilang, wah ini kayaknya salah makan nih, artinya makannya hanya yang tertentu saja, ini yang lain-lain kurang ya. Dan saya kaget juga ya, seperti misalnya, wah vitamin C-nya kekurang, wah saya pikir rasanya tuh saya jarang sariawan atau apa, tapi di alat itu ketahuan ya, vitamin C-nya kurang gitu. Terus juga mengenai olahraga, nah ini yang saya sering sekali lupa itu, karena kita asik kerja ya, dulu kan saya kerja dari jam 8, pulang-pulang kadang-kadang lebih dari jam 6 gitu. Hampir tiap hari gitu. Ternyata setelah apalagi kita mengalami masa pandemi ini ya, sinar matahari itu sangat diperlukan ya untuk kita bisa membentuk vitamin D, kalsium ya, dan juga untuk kekebalan tubuh. Nah, jadi saya karena sekarang sudah kerjanya tidak terlalu penuh, ada waktu untuk jalan pagi, untuk berjemur ya. Nah, ini yang saya rasakan itu setelah saya melakukan itu, kalau dulu misalnya saya nyetir mobil dari Bandung Jakarta tuh kerasa tuh capek gitu selesai sampai di Jakartanya itu ya. Tapi setelah saya rutin melakukan jalan pagi ya, itu terasa badan tuh masih segar gitu. Jadi ya pulang pergi pun masih kuat gitu. Nah, ini yang kerasa sekali bahwa olahraga itu penting ya. Dan apalagi dengan masa pandemi ini, nah ini juga kita harus lebih perhatikan. Oke. Dari Pak Riki? Ya, kalau dari saya setuju banget bahwa kita memang harus punya paradigma bahwa ketika kita ingin melakukan sesuatu yang besar, kita harus mempunyai tubuh yang sehat. Nah, saya belajar banyak dari posisi dari bicara tentang exercise ya. Jadi ketika exercise banyak sekali, kadang-kadang kita punya alasan seperti yang tadi Pak Hwe sempat bilang atau dari quote-nya Adirai, nggak ada waktu gitu ya, sibuk keluar ke sana sini gitu ya. Tapi dari yang saya alami gitu ya,
saya belajar untuk kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan konsisten. Dulu memang sulit gitu ya, pada waktu kuliah atau di SMA, di kuliah gitu, sampai hampir mau lulus kuliah itu kayaknya tuh boleh dibilang saya bukan bakat untuk berolahraga gitu ya. Tapi sejak masuk kerja, kayaknya ini hal-hal yang harus dilakukan gitu. Nah, pertamanya memang butuh konsistensi untuk bisa bangun pagi gitu ya. Atau sore hari kita meluangkan waktu 1 jam untuk berolahraga. Olahraga dengan yang simple, misalnya bersepeda atau misalnya berlari gitu ya, menghirup udara segar. Saya percaya ketika saya lakukan itu kemarin-kemarin, saya rutin gitu ya, seminggu bisa 3 kali, tubuh jadi lebih segar, tubuh jadi lebih sehat, berpikiran juga bisa mendapatkan banyak hikmat lah ya, ketika berjalan kaki gitu ya, ketika melihat daun-daun yang hijau gitu ya. Nah, kebetulan memang saya juga senang naik sepeda, jadi ketika naik sepeda di hutan gitu ya, atau di tempat yang hijau-hijau gitu ya, jadi banyak sekali hikmat dari untuk sisi bisnis ya, dari untuk komunitas gitu, jadi dapat hal yang baru yang kadang-kadang kita nggak pernah pikirkan gitu. Jadi itu ya sangat-sangat berguna sekali. Ketika kita lakukan exercise, mungkin langkahnya sedikit gitu, tapi nanti semakin hari ketika kita sudah mulai melakukan itu menjadi satu kebiasaan, rutinitas, maka itu menjadi satu kebutuhan kalau menurut saya. Begitu mungkin Pak. Pak Samuel. Betul sekali Pak Hari yang tadi dibilang Pak Hari itu. Dan memang Sobat-Sobat Maestro mungkin di sini juga ada dokter yang lebih paham ya. Kita di sini hanya lebih menerangkan apa yang kita pelajari, jadi kita tidak sedang mengajar, dan kita ini bukan dokter ya, kita orang-orang awam tapi melihat pelajaran-pelajaran penting yang kita edukasi lah kepada Sobat Maestro. Mungkin nanti kalau ada dokter bisa lebih bisa tanya kepada mereka. Nah, salah satu manfaat olahraga itu yang Pak Ari bilang tuh, saya melihat ini menjadi sesuatu dorongan untuk kita tidak menyepelekan olahraga. Salah satunya tadi menurunkan depresi, ya, menurunkan stres seperti itu, terus membuat metabolisme kita itu menjadi baik gitu, seperti itu, sehingga ada banyak kondisi-kondisi kita menjadi lebih baik di dalam entah mental kita, entah berpikir kita, kesegaran kita, seperti itu. Apalagi kita adalah orang-orang yang kerja makin sibuk, dan ini perlu kita sengaja ya, dengan sengaja. Ya, kalau kemarin Hatta Jiwani, kita dengan sengaja ya untuk mau belajar, dan ini pun sama, ada unsur kecegahannya untuk kita dengan sengaja menyediakan waktu untuk kita berolahraga. Ya, saya punya kerutinan juga berolahraga, yaitu setiap minggu 1 kali, dan itu menjadi sesuatu yang buat saya menarik ya. Ketika saya olahraga, saya bisa happy dengan teman-teman, saya bisa ngobrol, bisa ketawa-ketawa seperti itu, sejenak keluar daripada pekerjaan ya, dan itu sangat bermanfaat ya, saya lihat. Namanya kemarin itu kan ada gerakan coba lihat piring kita gitu, lebih banyak sayurnya atau lebih banyak dagingnya gitu kan. Kalau orang Indonesia itu kan sayuran itu hanya sebagai aksesoris kan, sebagai garnish. Ya, Pak Samuel ini pasti tahu lah di catering kan, kebanyakan sayur-sayuran itu kan hanya sebagai garnish gitu. Padahal kan justru itu kan tubuh kita tuh lebih banyak butuh sayuran daripada daging kan. Betul. Oke, ini menarik sekali ya. Oke, selanjutnya seperti apa ini, Bapak-bapak? Ya, kalau kita lanjut pelajaran tadi tentang New Star, ini baru yang kedua. Nah, yang ketiga ini bicara water ya. Bagaimana sehat itu juga tadi, selain nutrisi yang kita masuk, terus juga berolahraga. Ada satu lagi yang poin yang ketiga itu bicara tentang air ya. Bagaimana kalau kita lihat kebanyakan orangnya ketika apakah di Indonesia sudah seperti itu atau tidak, saya melihat di negara lain ya, ketika mereka makan minum itu nggak pernah air, karena mereka bilang gini, air putih itu air toilet gitu. Saya lucu juga. Jadi mereka selalu bilang, saya kalau minum itu selalu kalau nggak bir, kopi, atau minuman bersoda. Nah, sementara kalau kita melihat bahwa di dalam tubuh kita itu sekitar 80% terdiri dari air, dan tubuh kita ini memerlukan air. Nah, seringkali tradisi yang kurang bagus ini masuk ke dalam kehidupan diri kita ya. Misalnya contoh, ketika udara panas gitu ya, yang kepikir kan nggak minum air putih. Seringkalinya, waduh kayaknya minum air bersoda itu segar seperti padahal itu akan membuat ya, kalau kita terlalu sering itu akan membuat kerja ginjal sangat berat, dan ini bahaya. Saya ada beberapa teman kantor ya, dia itu dari tahun ke tahun kalau dia habis makan siang atau kalau dia selesai makan itu nggak pernah minum air putih. Selalu minumnya kalau nggak teh manis ya, saya nggak sebut merek, minuman. Nah, itu yang selalu dia minum bertahun dan bertahun. Akibatnya setelah ketika dia umur mulai masuk ke usia 40-an, tiba-tiba dideteksi dan akhirnya harus cuci darah. Ngeri sekali. Dan dia bilang sama saya, Samuel, katanya, kamu kalau udah makan minum apa? Saya bilang, saya sih minumnya air putih.
bagus, jangan kayak saya. Saya salah pilih dan akhirnya akibatnya saya gagal ginjal. Dan ini bicara tentang air, ini menjadi sesuatu yang penting untuk mendukung kesehatan kita, Pak Ari. Oke, nah mungkin ada pengalaman-pengalaman dari Pak Riki, Pak Hartono, Pak Uwe begitu ya, sebagai seorang bisnismen, sebagai seorang pengusaha begitu ya. Gimana caranya, kan kadang-kadang kan orang itu menyepelekan tentang air ini gitu kan. Mungkin ada tips-tips supaya kita tuh rajin minum air gitu, ataupun seperti apa nih, ada pengaruhnya, terus bagaimana caranya supaya kita tuh lebih aware dengan air gitu. Pak Riki, Pak Hartono, dan Pak Wei. Boleh, mungkin dari saya sih, kalau saya punya tipsnya simple sih, sederhana. Biasanya yang paling gampang, saya suka, karena saya banyak bekerjanya di depan komputer, jadi saya set up minimal 1 jam sekali gitu ya, untuk kita bisa ada warning untuk air minum. Nah, cuman beberapa kali mungkin ya kan banyak sebetulnya aplikasinya. Tapi bagi beberapa orang tips itu maksudnya warning itu kadang-kadang suka dihiraukan gitu. Nah, kalau saya punya mindset nih, begitu itu berbunyi, artinya mungkin saatnya saya rehat dulu sebentar, 5-10 menit untuk saya bisa minum air. Nah, ketika minum air kadang-kadang kita punya istilahnya, kalau kita berpikir di secara sisi bisnis, kita kan mikirin terus gitu ya. Tiba-tiba begitu itu warning, ya mungkin bisa telat lah 5 atau 10 menit kalau pas lagi warning itu muncul, misalnya pada saat telepon gitu ya. Tapi setelah selesai teleponnya beres gitu ya, terus kita diingatkan bahwa kita harus minum, lalu berhenti sejenak, kita minum sambil minum, terus berhenti berpikir sebentar gitu. Nah, kadang-kadang malah jadi kepikiran hikmat yang lain untuk bagaimana cara kita dari sisi bisnis gitu. Jadi saya berpikir kita harus punya paradigmanya diarahkan ke sana gitu. Jadi itu adalah sesuatu hal yang wajib, dan bahkan ketika kita berhenti sebentar pun ya, kalau naik mobil aja kan nggak bisa tuh non-stop jalan terus, pasti sebentar harus minimal 500 atau 600 kilo pasti berhenti minimal untuk mengisi bensin. Betul kan? Supaya bannya nggak berputar terus gitu. Dari Pak Hartono dan Pak Uwe, ada pengalaman dengan air kah ini? Kalau versi saya sih Pak, saya paling takut kalau udah dengar cuci darah kan, efeknya dari ginjal. Berarti mau nggak mau kita harus setting ginjal biar bagus nih. Kalau ginjal mungkin temannya kan sama air putih, jadi ya mau nggak mau harus minum air. Indikator paling gampangnya sih, misalkan lagi buang air kecil, kalau udah sedikit kekuningan, itu sudah warning cukup berat tuh, jadi kita harus cepat injek air putih yang banyak gitu sih Pak, kalau versi saya. Oke. Ya sama paling kan pakai botol yang 1 liter, minimal kan mungkin minum 3 liter, berarti di tempat kerja kita udah habis berapa botol tuh? Kalau udah habis 2, berarti kan di rumah tinggal 1 ya aman, standar 1 harinya. Iya, ini beda ya, kayak di Jepang dan di negara-negara maju ya, di toilet-toilet umum itu kan ada pengukur ininya ya, begitu kita buang air kecil langsung ada indikatornya Anda kurang minum gitu ya. Nah, di Indonesia saya belum nemu tuh toilet yang kayak begitu. Belum ada ya. Di Jepang ya, kalau yang saya ingat, saya di Jepang apa di Singapura gitu ya, itu kan ada ya di toilet umum. Itu jadi dari pemerintah juga sangat memperhatikan warganya gitu ya, tentang pentingnya air begitu ya. Oke, dari Pak Hartono. Ya, salah satu tip yang saya perhatikan itu ada orang yang suka membawa itu ya, botol minum yang ukuran besar. Ada yang sekarang juga mulai banyak dijual tuh yang bisa terlebih atau 2 liter. Jadi ya kebetulan saya ketemu kalau di tempat praktek istri saya ya, ada pasien bawa itu, terus dia bilang, ya ini indikator supaya saya dalam sehari kan harus minum setidaknya 2 liter. Jadi saya bawa botol minum yang besar ini, saya pakai terus. Nah, ini kalau saya belum habis berarti saya kurang dari 2 liter. Nah, itu juga saya pikir, oh iya betul juga ya. Nah, kalau yang saya suka lakukan sih memang pagi-pagi saya selalu minum dulu setidaknya 2 gelas ya air putih. Nah, kemudian siang, nah hanya memang kalau sore sama malam nih saya suka agak kurang ya, kesibukan kerja kadang-kadang juga itu lupa. Tapi ada satu tip juga yang pentingnya yang juga kita perlu perhatikan, yang saya pernah ngobrol dengan seorang dokter spesialis ginjal ya. Nah, dia bilang saat yang paling berisiko untuk seseorang itu adalah saat tidur ya. Tidur kita kan mulai misalnya jam 10 bangun jam 5 atau jam 6 pagi. Nah, kalau itu kosong kita tidak minum, nah itu berarti itu sebenarnya kita kekurangan air putih katanya selama periode itu. Bisa terjadi dehidrasi. Jadi ada baiknya memang memang jadi mengurangi tidur juga ya, kita ada bangun terus minum gitu di situ. Nah, itu juga satu trik ya yang memang saya pikir penting juga. Tapi kita juga harus hindari jangan sampai sebelum tidur itu kita minum terlalu banyak, karena itu kan mengganggu tidur juga gitu ya. Betul. Nah, ini juga kita harus atur juga ya. Memang penting juga kita harus mengelola gimana air itu bisa masuk ke badan kita dengan jumlah yang cukup, waktu yang tepat,
Nah, tapi jangan mengganggu juga kegiatan-kegiatan kita yang lain. Itu sih. Iya. Nah, ini rekan-rekan ini kan bos-bos besar nih. Apa nggak gengsi gitu? Minumnya air putih gitu. Yang lainnya udah yang jenggot miring, yang gitu. Nah, gimana menanggapi hal ini gitu? Ini bisnismen kok nggak keren banget gitu minumnya air putih gitu? Kalau saya malah berpikirannya merupakan satu kebanggaan ya. Saya seringkali kalau kita berkunjung atau kita meeting ke tempat customer gitu, ketemu terus selalu pasti ditawarin, Pak mau teh atau kopi gitu ya. Nah, kalau saya selalu bilang air putih aja Pak, cukup. Wah, air putih aja. Oh, nggak ada yang lain? Nggak Pak, cukup air putih aja. Nah, dari situ bahkan saya juga bisa belajar. Saya belajar bahwa memberikan kepercayaan juga kepada customer. Wah, ini kalau kita deal sama Pak Riki nih, sama kita, maksudnya sama saya nih, customer saya, ini kita bisa panjang nih. Karena Pak Riki hidupnya sehat, merokok enggak, minum air putih, hanya minum air putih gitu kan. Itu ada ya, maksudnya salah satu customer saya sempat bilang seperti itu gitu. Jadi menurut saya kenapa kita perlu gengsi ya, bahkan membuat satu pola pikir yang berbeda nih. Customer bisa jadi lebih percaya dengan kita karena wah ini partner saya nih, maksudnya ini supplier saya nih hidupnya sehat nih, gitu. Hidupnya bisa panjang nih kayaknya gitu. Kalau saya berpikirnya seperti itu sih Pak Ari. Iya, wah ini keren ya. Pak W dan Pak Hartono dan Pak Samuel, ini kan bos-bos besar nih. Kira-kira gengsi nggak sih nenteng-nenteng air gitu? Saya kok ini mohon maaf ya, karena kebanyakan kita sudah dicekokin dengan informasi-informasi dan media-media yang seperti itu. Kalau bos itu udah identik, apaan sih air putih gitu kan, kayaknya menurunkan harkat dan derajat seorang bos besar gitu. Gimana nih Pak Hartono, Pak Riki, Pak W dan juga Pak Samuel nih? Ya, kalau kebetulan kita tinggal di Bandung nih Pak. Karena kalau yang gengsi itu katanya anak Jaksel doang, katanya minumnya harus boba. Kemarin ngeliat di acara televisi. Silakan Pak Hartono. Ya, memang zaman sekarang kadang-kadang kita juga tertarik ya, ada minuman dengan berbagai warna, berbagai rasa ya. Sementara kita melihat kalaupun kita pun juga ketemu tamu ataupun teman, kayaknya kita lebih banyak di kafe ya, ataupun juga di restoran. Nah, tentu minumnya juga yang berbeda ya, jadi nggak pilih air putih gitu. Nah, ini yang saya pernah alami itu karena saya juga banyak minum-minum yang berwarna ya. Nah, pernah satu kali itu saya mengalami ini ada ginjalnya terganggu ya, tapi belum parah sih, artinya ini disebabkan karena minum yang berwarna itu. Maka itu harus di stop. Dan lebih kaget lagi, saya pernah ngobrol dengan seorang yang menjual pewarna makanan atau minuman. Katanya untuk satu rasa minum ataupun makanan itu perlu campuran bahan kimia ratusan gitu. Untuk menciptakan misalnya, oh ini rasa hazelnut atau ini rasa ini gitu ya. Itu saya kaget sekali gitu. Wah, berarti badan kita itu kalau kita ingin minum sesuatu yang rasanya A misalnya, berarti sekian banyak itu bahan kimia yang masuk ke tubuh kita gitu. Nah, di situ baru saya sadar, wah berarti saya harus mengurangi ya minum-minuman atau makan makanan yang terlalu banyak rasa. Nah, itu yang penting. Jadi saya mulai juga mengurangi, dan memang kalau saya dengan istri saya agak berbeda ya. Kalau istri saya itu apa-apa tuh plain ya, artinya tanpa rasa seringnya. Tapi ternyata ada satu tes diukur itu kondisi badannya tuh jauh lebih baik dibanding saya gitu. Nah, saya tuh makan segala macam gitu ya. Nah, ini yang ternyata memang kita back to nature itu juga perlu kita perhatikan ya, untuk kita mencapai kesehatan yang lebih baik. Dari Pak Samuel, ada pengalaman ini untuk deal-dealan sama bos-bos besar kan? Kalau saya lebih ini Pak Ari, banyak bekerja, kelupaan minum. Nah, itu sempat saya itu ngalami batu ginjal Pak Ari. Nah, mulai kerasa periksa ternyata ada batu ginjal, dan ternyata akibatnya itu karena kurang minum Pak Ari. Jadi kerja terus minumnya lupa. Nah, sekarang tuh saya udah mulai kalau bangun tidur udah mulai minum 2 gelas air hangat gitu ya. Dan itu dilanjut, dan salah satunya juga adalah ketika buang air kecil warnanya tidak bening, waduh saya langsung seperti warning, saya perlu nambah air minum. Dan ini menjadi satu perjuangan saya, karena selama ini saya agak terabaikan minum air putih ini Pak Ari. Jadi masih kurang minum kalau saya. Jadi minum yang lain juga sama, minum air putih juga sama kurang. Nah, ini juga ternyata efeknya adalah ada batu ginjal Pak Ari. Iya, nah ini mungkin bagi sobat-sobat Maestro yang punya perusahaan air mineral ya, udah di endorse nih sama bapak-bapak KBC nih ya. Mungkin tertarik untuk mensponsori program KBC gitu.
Ya, yang punya perusahaan air mineral atau yang pengusaha gym gitu kan, boleh ya nanti sponsori program KBC begitu. Oke, ini baru 3 loh, ini menarik sekali ya. Tadi nutrisi, olahraga dan air gitu. Nah selanjutnya seperti apa ini Pak? Nah yang keempat ini mungkin Pak Hwee yang boleh terangin, 4 dan 5 lah sekalian Pak Hwee. Oke, yang keempat itu sunshine, sinar matahari. Matahari, prolognya mungkin sejak kita kenal corona, kita kenal matahari jadi sesuatu yang lebih berharga ya, apalagi alumni, ada alumni 1, alumni Delta, alumni Omicron, ya semuanya obatnya mungkin sinar matahari dan vitamin T. Ya, matahari telah diberikan Tuhan untuk kehidupan manusia. Ada banyak orang takut terkena sinar matahari karena takut kanker kulit atau kulit menjadi hitam, sehingga bagi wanita ada mitos kalau kulit hitam merasa tidak cantik, padahal di luar negeri orang melihat kulit yang hitam itu sehat dan beautiful. Mungkin ini tradisi di Indonesia ya yang perlu kita revisi lagi. Iya. Nah, manfaat sinar matahari ada 4, saya jelaskan secara singkat. 1, sinar matahari memberikan imunitas kekebalan meningkat. Minimalnya itu alangkah baiknya 10 menit kita berjemur sinar matahari biar antibodi meningkat. Terus yang kedua, sinar matahari memperkuat tulang karena membuat vitamin D membantu penyerapan kalsium dari usus dan deposit kalsium dalam membangun tulang yang sehat. Terus sinar matahari juga bisa meningkatkan rasa sehat, rasa sejahtera, dipromosikan oleh sinar matahari dan suasana hati meningkat. Jadi paparan sinar matahari alami setiap hari akan meningkatkan produksi melatonin yang juga meningkatkan kualitas tidur. Nah, yang keempat, manfaat lain dari sinar matahari yaitu mengurangi rasa sakit dari sendi rematik bengkak dan bahkan menghilangkan beberapa gejala sindrom pramenstruasi PMS. Ini juga membantu menangkal untuk penyakit jantung, hipertensi, penyakit autoimun seperti Crohn, rheumatoid arthritis, juvenile diabetes, serta obesitas. Pak Ari. Dan ternyata Tuhan itu luar biasa ya, sudah menyediakan sarana. Cuman kadang-kadang kita menyepelekan. Baru dikasih COVID, baru orang rebutan sinar matahari. Ternyata Pak Ari, kalau saya rasain ya, waktu kan banyak di rumah, waktu ada pandemi juga jadi sengaja untuk berjemur ya, biasa dari rumah ke mobil ke kantor, jarang kena sinar matahari. Tapi dirasa-rasa ketika moyang gitu ya, bahasa Inggrisnya, nikmatnya Pak Ari, sambil berjemur, sambil merem, sambil merenungkan Tuhan, nikmatnya. Iya. Dan ternyata itu sehat Pak Ari. Bapak-bapak yang lain ada pengalaman baru menyadari tentang pentingnya sinar matahari, kecuali bapak-bapak yang di proyek ya. Pak Ari, iya silakan Pak. Ya paling bersyukur sih ya, kita sebagai bangsa Indonesia, Tuhan itu menganugerahkan kepada kita matahari yang berkepanjangan ya dan berkecukupan. Nah ini yang memang kita jarang memang untuk memanfaatkan, ataupun setelah masa pandemi ini kita baru sadar ya bahwa ternyata ini penting dan itu gratis ya buat kita. Dan memang mungkin paling gampang sih setelah pandemi ini orang-orang juga kalau yang banyak berjemur kan kelihatan jadi rada hidung gitu ya Pak Ari ya. Nah ini yang juga kulit itu juga jadi terpengaruh ya, tapi ini jadi sehat gitu. Emang ada juga orang-orang yang kulitnya itu lebih peka ya dengan sinar matahari. Nah ini juga yang memang harus hati-hati karena memang nggak semua orang itu tahan dengan sinar matahari. Jadi memang ada juga yang menyebutkan teori bahwa matahari yang bagus itu misalnya jam 10 ke atas, tapi juga jangan terlalu lama ya, sekitar 15-30 menit. Dan semakin siang itu usahakan jangan terlalu terpapar gitu ya. Nah ini yang juga kita harus perhatikan. Nah ini Pak Riki nih yang jarang keluar kantor nih, yang di ruangan terus. Gimana Pak Riki? Ya emang kalau ikut jam kantor, maksudnya kebetulan kan saya masuk jam 8 ya, jam 8 atau jam 9 gitu. Nah cuman karena memang sejak beberapa tahun terakhir ini saya mulai rutin untuk bisa berolahraga keluar. Jadi saya biasa memang jam 6 pagi sudah mulai keluar gitu ya, apalagi sejak sekolah jadi online jadi tidak wajib untuk mengantar anak sekolah gitu ya. Jadi punya waktu yang lebih luas untuk ketemu sinar matahari gitu. Cuma matahari pagi. Nah, efeknya sangat banyak sebetulnya. Ya salah satunya yang tadi sih. Jadi kadang-kadang selalu dapat ide-ide gitu ya. Secara bisnis udaranya segar pagi gitu. Badan juga terlihat lebih sehat karena berkeringat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga di luar itu kita juga bisa mendapatkan komunitas karena waktu kita berjalan kaki atau kita berolahraga ya, bersepeda gitu. Mau nggak mau kan kita ketemu, bersosialisasi dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi ada boleh kata pepatahnya,
sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ya. Nah ini ya, luar biasa ya Sobat Maestro ya, Tuhan itu sudah menyediakannya gratis ya. Oke, T-nya apa ini Pak Wei? Oke, kita lanjut ya. Untuk T-nya itu temperance atau menjaga emosi. Iya. Pembukaannya ya, keadaan saat ini semua orang dihantam oleh pandemi COVID-19 selama kurun waktu 2 tahun. Pengusaha mengalami penurunan pendapatan, karyawan kena PHK, pekerja mendapat beban pekerjaan bertambah, sehingga banyak sekali orang yang mengalami stres dan berujung pada depresi. Banyak penyakit yang diakibatkan oleh karena depresi, yaitu penyakit psikomatis. Depresi menyebabkan orang tidak mampu berpikir dan kehilangan semangat. Akibatnya letih, lesu pada tubuhnya, yang berujung pada naiknya asam lambung, gangguan tidur, hidup merasa terancam, tidak nyaman, dan sering berdampak pada kesehatan karena psikis kita tertekan. Nah, yang penting digarisbawahi di sini adalah kita mampu mengelola emosi kita. Bagaimana caranya? Kenali diri kita, maka kita akan mampu mengelola emosi kita. Ada ayatnya dari Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Gitu. Jadi poinnya ya kita trust in God nih kalau di poin temperance menjaga emosi. Mungkin terapi dapat meredakan depresi, namun hanya Tuhan yang dapat mengerti bagaimana caranya mengatasi depresi, karena Dialah Sang Pencipta kita. Betul. Mungkin sedikit tambahin aja, Iya, Pak Ari. Jadi kita bisa belajar dari Nabi Elia ya. Jadi, betul. Dari ini ayatnya bentar. Raja 18. Jadi mungkin kondisi tertekan ketika dengan Isabel itu. Iya. Nabi Elia ya, karena terjadi pembantaian, pemusnahan oleh nabi-nabi Tuhan oleh Isabel. Nah, setelah itu jadi rasa syok dan ketakutan Elia muncul ketika ia menjadi target utama yang harus dibunuh. Sehingga ia bergegas lari ke padang gurun untuk bersembunyi. Bayang ya, hidup dalam pengasingan, hidup seorang diri yang selalu was-was, dihantui ketakutan, takut kalau ada orang yang lewat dan melihatnya, hidup tanpa komunitas, tidak ada tempat untuk saling berbagi. Nggak tahu berapa lama juga stresnya Elia. Begitu depresi, keadaan jiwa yang depresi membuat dia tidak mau makan dan hanya tidur. Keadaan kesehatan fisik yang merosot, pasti lemas dan tidak mau ngapa-ngapain. Pikirannya sudah sulit untuk berpikir baik. Proses penyembuhan dari ketakutannya mungkin lewat 1 Raja-Raja 18 ada 3 tahapan. Jadi yang pertama, malaikat Tuhan 2 kali membangunkan Elia untuk makan supaya fisiknya pulih. Nah, terus yang keduanya adalah proses konseling penyembuhan jiwa, penting supaya diketahui ada persoalan apa untuk mengetahui. Jadi ayat 9, 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 10. Sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam. Maka firman Tuhan datang kepadanya, apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Nah, di situ mungkin dia sedikit depresinya ya. Mereka ingin mencabut nyawaku. Pertanyaan, apa kerjamu di sini? Untuk menggali dan memberikan kesadaran kepada Elia, apa panggilannya yang mulia? Oh ya, jadi pertanyaan mungkin kita sedikit merenung ya. Apa panggilan Tuhan, apa tujuan Tuhan gitu ya. Nah, yang ketiga itu proses pemulihan. Proses pemulihannya itu ada di 1 Raja-Raja ayat 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 12. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan, maka Tuhan angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Mendahului Tuhan. Tuhan dikasih lihat kayaknya ke Nabi Elia ya untuk proses pemulihannya gitu. Betul. Ini seringkali jadi ayat emas saat depresi gitu ya. Dan obatnya adalah tidur. Bersyukurlah kita kalau diberikan waktu untuk tidur, gunakan ya sebaiknya ya. Karena memang itu kan salah satu proses pemulihan ya. Seperti Elia kan juga dikasih makan, disuruh tidur. Masih ada 3 huruf lagi nih, ART nih. Ya, yang ke-6 itu udara bersih ya, air ya. Oke. Jadi memang kita perlu udara bersih nih di kehidupan kita. Karena udara bersih ini juga membantu juga untuk kita sehat ya. Kalau sehat ini mereka mulai aware terhadap kebersihan udara ya. Mereka di dunia secara bersama-sama nih Pak Ari bersinergi untuk mencapai udara yang bersih ya. Sampai Cina mencanangkan bebas dari karbon ya tahun 2000 ya. Makanya Indonesia pun mengikuti hal itu karena mereka melihat betapa pentingnya udara yang dibutuhkan manusia untuk mereka mampu sehat seperti itu. Tentunya saya melihat bahwa karena pentingnya udara juga banyak orang menanam pohon-pohonan karena di dalam pohon-pohon yang berfotosintesis itu menghasilkan oksigen, dan oksigen itu membuat orang menghirup udara yang segar, itu membuat orang jadi lebih sehat ya.
Oleh sebab itu, Pak Ari, saya melihat bahwa kita perlu juga mendukung program-program yang memang membuat udara ini bersih. Salah satunya kalau saya lihat tadi Pak Riki cerita, dia pagi-pagi pergi naik sepeda ke satu tempat yang banyak pepohonan, dan kenapa dia bisa pikirannya jernih, ya, bisa punya ide, karena itu ketika oksigen masuk ke otak kita dan mengalir dalam otak kita, itu punya ketenangan tersendiri. Ya, saya pernah beberapa kali agak depresi gitu. Untuk mengobati atau depresi itu salah satunya menghirup udara, Pak Ari. Menghirup udara, tarik napas, tahan, lalu keluarkan lagi, tarik napas, itu depresi itu turun, Pak. Dan itu biasa sebenarnya. Dan udara pun tadi seperti matahari itu gratis, ya, bisa kita ambil tanpa harus bayar. Ya, kalau kemarin pandemi bisa bayangkan orang berebut oksigen, dan kita boleh menyadari ternyata betapa agungnya Tuhan ketika Dia memberikan oksigen secara gratis, dan kita perlu menghargai hal-hal yang kecil, dan itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita, Pak. Jadi luangkan waktu untuk kita menghirup udara segar. Ya, kalau saya di rumah kebetulan menanam pohon yang agak cukup besar, dan kalau diam di bawah pohon itu, waduh, segar sekali, Pak. Oke. Selanjutnya lanjut dulu ya, nanti mungkin teman-teman saya kasih kesaksian. Yang ketujuh itu adalah rest dan istirahat. Ya, kalau misalnya pernah dengar ayat firman Tuhan bahwa kalau kamu bangun pagi-pagi, ya, kalau bangun pagi-pagi atau apapun juga, kalau bukan Tuhan yang membangun, itu sia-sia. Padahal kata Tuhan bahwa aku memberikannya pada waktu tidur, seperti itu. Ada ayatnya ya, Pak Ari. Pernah tahu ya, Pak Ari? Iya, betul. Ya, bukan kita ini disuruh malas-malesan, tetapi Tuhan ingin menyeimbangkan. Ada orang-orang yang karena saking bekerjanya, akhirnya dia lupa bahwa ada waktu dia harus istirahat. Ya, karena hari-hari ini, Pak Ari, ya, kalau kita lihat hari-hari ini, itu orang itu didorong untuk berprestasi. Ya, orang bersaing seperti itu. Terus kalau anak sekolah didorong untuk mereka punya nilai-nilai yang bagus, ya. Terus apalagi kita didorong untuk orang-orang memenuhi kebutuhan keseharian, sehingga apa? Sehingga waktu tidur ini mulai terganggu, kan? Waktu tidur ini untuk mencapai satu tugas-tugas, misalkan akhirnya memakan minuman untuk membuat energi sehingga kita kuat untuk lebih panjang untuk bertahan, sehingga waktu tidurnya menjadi sedikit. Nah, ketika waktu tidur itu berkurang, itu akan sangat-sangat mempengaruhi kesehatan kita. Dan ini di dalam Harta Tubuh versi KBC, waktu tidur ini juga menjadi perhatian kita untuk kita selalu mencukupkan waktu tidur kita secara baik gitu, Pak Ari. Oke. Kita lanjutkan satu lagi ya, Pak Yas, biar selesai. Habis gitu nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan begitu kepada bapak-bapak ini. Nah, yang terakhir itu tentunya adalah trust in God, ya, percaya kepada Tuhan. Mungkin tadi kita sudah berusaha melakukan hal-hal yang kita bisa lakukan karena itu ada di tangan kita, ya, Pak Ari. Namun kita perlu juga mempercayai bahwa ada kuasa, yaitu Tuhan, yang melampaui kemampuan daripada apa yang kita bisa lakukan. Misalnya contoh, kita sudah melakukan sebuah perubahan, bahkan mempertahankan supaya kita tetap sehat. Namun kadang-kadang tetap aja di dalam diri kita, karena mungkin tubuh kita kurang sempurna dalam pengertian punya weakness, ya, tetap aja kita mungkin punya sakit penyakit seperti itu, Pak Ari, ya. Namun ada hal yang penting di sini adalah jangan putus asa dengan apa yang kita ada di gen kita atau apa. Percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu ada sumber kekuatan atau sumber kesembuhan itu sendiri, ya. Bahwa kita harus percaya sama Dia bahwa ada Tuhan yang mampu menyempurnakan tubuh kita, mampu menyembuhkan sakit penyakit kita, karena Dia sudah pernah mati bagi kita, dan oleh bilur-bilurnya kita dapat disembuhkan gitu, Pak Ari. Nah, kadang-kadang mungkin kita pernah melakukan keteledoran di masa lalu, dan akhirnya keteledoran itu mengakibatkan kita jadi sakit karena kita tidak memelihara sejak dini seperti itu, dan akhirnya kita sakit. Namun jangan putus asa juga bahwa ketika kita menyadari bahwa ini kesalahan kita dan kita masih punya Tuhan yang mampu menyembuhkan gitu, Pak. Ini bicara trust in God, bahwa kesehatan itu tetap ada Tuhan yang mampu memberikan kita sehat. Ya, nah ini yang kepingin saya tanyakan ya kepada Pak Riki, Pak Hartono, Pak Uwe, dan juga Pak Samuel. Apa pengaruhnya dari New Start ini dalam kemaksimalan berbisnis bapak-bapak begitu? Ya, kalau dari saya mungkin kembali lagi sih, New Start ini merupakan karena bukan merupakan akhir,
sama seperti kata-katanya new start, artinya awal yang baru. Nah, ketika kita mulai dari, kita sudah tahu paradigmanya, kita sudah tahu bagaimana cara pola pikirnya, kita juga sudah tahu tujuannya apa, agar kita punya tubuh yang sehat seperti apa, berdasarkan tadi cerita-cerita tadi. Lalu selanjutnya, berikutnya kita harus melakukan itu secara konsistensi gitu. Jadi bukannya ini adalah akhir gitu, sesuai dengan tadi kata-katanya new start, awal yang baru gitu. Nah, jadi kalau kita tetap kembali lagi tadi paradigma awal bahwa segala sesuatu itu menjadi sia-sia ketika kita punya visi, misi, cita-cita, impian yang besar. Tapi kalau tidak mempunyai tubuh yang sehat, semua itu akan menjadi sangat sia-sia gitu. Nah, ketika kita mulai tahu dari sana, lalu kita melangkah melalui new start yang tadi, nutrisi yang cukup, tidur yang cukup, olahraga, exercise, matahari gitu ya. Bahkan apalagi ya tadi semua yang tadi di dalam new start itu gitu. Nah, kita harus lakukan semuanya itu kembali lagi kepada konsistensi. Kita lakukan itu sampai pada, ya kalau saya sampai pada hari ini saya tetap masih melakukan minum air yang cukup, terus berolahraga, walaupun kali-kali masih suka bolong kalau misalnya olahraga. Misalnya ketika saya dapat tugas di kantor, kerja dari ini ada customer di luar kota kan, berarti itu cukup keganggu misalnya. Atau makanannya nutrisinya kelebihan ya, karena terlalu banyak karbohidrat atau terbanyak gula karena kita vacation gitu. Nah, tapi itu cuman biasanya bertahap, hanya certain waktu lah, hanya periode waktu tertentu. Tapi kembali lagi, kita harus kembali lagi kepada pola hidup yang sehat. 4 sehat, 5 sempurna kan gitu. Saya biasakan sih, kalau saya pribadi, saya biasakan setelah saya bangun tidur, terus saya saat teduh, saya biasakan juga untuk setelah itu saya mau merekap apa yang saya harus kerjakan hari ini. Gitu. Nah, karena tubuh pikirannya segar, jadi saya bisa catat itu dan akhirnya lebih efisien lah gitu, lebih efisien. Dari Pak Hartono, seberapa besar pengaruh New Start ini dalam kinerja dari Pak Hartono? Yang saya rasakan memang dengan New Start ini kita jadi lebih fit ya, dan kita diingatkan lagi untuk menjaga keseimbangan dalam hidup ini. Dan khususnya mungkin buat sobat-sobat maestro semua, New Start ini mengingatkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk kita hidup lebih baik dalam menjaga harta tubuh ini. Dan ini menjadi satu bagian dari kita mencapai sukses yang sejati, seperti yang KBC memang jadi satu visinya. Itu Pak Ari. Oke. Dari Pak Uwe? Ya, New Start ini ya kita buat mengawali mungkin untuk pemula yang baru, kebiasaan baru, mungkin Sobat Maestro mau coba aplikasikan, tetap semangat, harus keluar dari comfort zone, harus bayar harga, bangun pagi, atau ya kita mulai perlahan lah untuk biar kehidupan bisa lebih baik lagi, biar bisa menggapai apa yang dicita-citakan gitu Pak Ari. Sedikit sharing aja, saya juga berolahraga sepeda sama seperti Pak Riki, minggu 3 kali, Selasa, Kamis, Sabtu, kalau misalkan masih ada tenaga, Rabu coba lari atau jogging. Yang saya rasakan sih, begitu pergi ke tempat kerja itu setelah olahraga itu badan lebih plong, lebih ringan, stres lebih berkurang. Jadi ibarat kata contoh ada kesel atau ada beban, udah aja di ibarat kata kita ngelibas tanjakannya, anggap itu bebannya kita udah lewat, oh ya udah kita ngeplong. Banyak ide-ide baru yang bisa diaplikasikan, terus tubuh lebih fit. Jujur jadi jarang sakit kalau dengan olahraga, tapi nggak mesti ya. Itu yang saya rasakan sih Pak. Ya, nah ini endingnya dari Pak Samuel, mungkin juga bisa sekaligus menyimpulkan dari bahasan kita hari ini Pak Samuel. Ya, pada hari ini saya simpulkan bahwa harta tubuh ini adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan kasih untuk kita kelola secara baik, supaya apa? Supaya rencana Tuhan di dalam hidup kita ini boleh maksimal. Ya, kalau kita Tuhan pengen kita dipakai Tuhan, entah di dalam dunia marketplace atau di dalam dunia pelayanan, lalu kita tidak menjaga tubuh kita, tentunya kita akan terhenti ya, karena kesehatan tubuh kita ya. Bahkan mungkin saya boleh katakan, mungkin orang boleh punya pendapat tentang umur panjang, tetapi kita tidak pernah tahu umur kita ada di tangan Tuhan, tetapi kualitas hidup kita ada di tangan Tuhan. Dan kualitas hidup kita ini tergantung daripada kita mengelola secara baik apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita, yaitu memelihara tubuh kita. Nah, saya pribadi ketika melakukan New Start, walaupun belum sempurna dan terus saya dalam berproses, ada banyak hal yang lebih saya rasakan adalah lebih fresh ya, lebih fresh, tidak mudah emosi, berpikir lebih jernih, hal-hal seperti itu
membangun kinerja saya sebagai karyawan itu membangun sebuah kinerja yang bisa lebih baik dibanding ketika saya kurang tidur, emosi meningkat, menyebabkan kerja pun jadi tidak bagus, tidak menjadi sesuatu yang menambahkan nilai kepada perusahaan. Mungkin lebih ke arah, aduh saya kesel lah kerja ditambahin terus misalnya seperti itu. Tapi ketika fresh, justru itu menjadi penyemangat ya untuk kita terus berkarya gitu Pak Ari. Terima kasih Pak. Iya Sobat Maestro, semoga ini bisa menjadi satu perhatian kita begitu ya. Karena ya seperti saya kembali lagi mengutip yang disampaikan Jim Rohn ya, bahwa tubuh kita ini satu-satunya tempat untuk kita hidup ya. Kita bukan fenom yang harus cari tubuh orang lain untuk hidup begitu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Riki, Pak Hartono, Pak Uwe dan juga Pak Samuel yang sudah mengencourage kita, mengingatkan kita bahwa sukses itu tidak hanya melulu tentang uang, tetapi ini adalah seri sukses sejati versi KBC ya. Ada 6 seri yang baru kita bahas 3 dan hari ini kita bahas mengenai harta tubuh. Sekali lagi terima kasih Pak Riki, Pak Hartono, Pak Uwe dan Pak Samuel. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Pak Ari dan Sobat Maestro. Ya, oke Sobat Maestro, semoga apa yang disampaikan oleh rekan-rekan Kingdom Business Community Bandung bisa menginspirasi kita untuk terus menjadi benar, menjadi besar, dan menjadi berkat. Dari Gira Maestro, Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan juga rekan-rekan Kingdom Business Community Bandung atau KBC Bandung mengundurkan diri, tetap jaga protokol kesehatan dan Tuhan memberkati. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu, ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu, ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah batin-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah batin-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu, ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah batin-Mu, dimanapun ku